laboratori dari kelompok 5. Untuk kelompok 5 silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru penguji, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan majalah kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Osa Aprilia Indra Cahyani. Perkenalkan, nama saya Rania Sintia Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Marenda Dina Erwati. Perkenalkan, nama saya Rosi Freguja. Latar belakang pembuatan majalah kami karena kami memiliki proyek JPL untuk membuat majalah. Dan isi majalah kami tentang SMK Negeri 4 Malang yang biasa disebut dengan grafika. Nama majalah kami Graja yang berasal dari kata grafika dan jaya. Konsep majalah kami berwarna hijau, orange, dan putih yang memiliki lambang masing-masing. Warna hijau melambangkan ketenangan, warna orange melambangkan antusias, dan warna putih melambangkan kebersihan. Semua elemen sudah disiapkan dan dikerjakan dengan sedemikian rupa sehingga jadilah majalah Graja yang kami dedikasikan untuk grafika. Alat bahan yang kami butuhkan yaitu alat tulis, laptop, mesin cetak, handphone, contoh majalah, software dan editing, dan juga kertas. Berikut proses atau langkah kerja. Yang pertama, konsep manual cover. Terus yang kedua, mencari berita untuk isi majalah. Proses ketiga, mendigitalkan cover majalah. Yang keempat, membuat layout majalah manual. Yang kelima, mendigitalkan atau mem-layout konsep dari isi majalah. Yang keenam, menambahkan tipografi atau isi dari majalah. Yang ketujuh, proses finishing. Di sini kami menggabungkan file dari CorelDRAW dan InDesign. Yang terakhir, mencetak majalah. Kemudian dokumentasi hasil proyek. Di sini ada cover depan dan belakang. Untuk kelengkapannya bisa klik link tersebut. Di sini tugas saya membuat PPT dibantu sama Marenta. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan job desk-nya masing-masing. Saya Rania Sintia Putri akan menjelaskan job desk saya di kelompok tersebut. Pertama, job desk saya mendigitalkan poster agama. Yang kedua, mengerjakan daftar isi. Yang ketiga, mengerjakan tabel prestasi. Yang keempat, mengedit video dokumentasi kelompok. Yang kelima, saya juga mencetak majalah tersebut. Saya Muhammad Dimas Hidayatullah. Bagian saya di melayout halaman 4 dan 5 dan mencari artikel implementasi kurikulum merdeka. Saya Marenta Dina. Bagian saya di kelompok ini saya mendesain dari cover depan dan cover belakang. Setelah itu cover dalam yang dibantu dengan Rania serta menyusun langkah-langkah yang ada di dalam video dokumentasi dan PPT dibantu dengan Oka. Untuk cover depan saya membuat background berwarna hijau yang berarti ketenangan yang kontras dengan warna oranye yang ada pada gedung.
saya Rosi Fairuzan. Seperti saya di kelompok ini saya membuat halaman 6 sama 7. Di situ terdapat materi tentang atau isi tentang studi tiru yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Malang. Dan selanjutnya tugas saya membantu Rania untuk mengedit video dan menambahkan suara, yaitu berbahasa Inggris. Selanjutnya saya di sini mengerjakan atau membantu menambahkan rubrik dan halaman pada majalah. Baik, dikarenakan presentasi dari kelompok 5 sudah selesai, mungkin dari para guru ada pertanyaan, bisa silakan langsung disampaikan. Saya dulu ya. Geraja. Tepuk tangan dulu untuk Geraja. Namanya menjual ini ya. Menjual atau menjual ini? Geraja. Ya. Ini anak ya. Kamu kan nanti rencananya kan bikin majalah atau bikin apapun. Itu tadi pernah disampaikan oleh Bu Elita bahwa sumber itu penting. Kalau kamu ngambil gambar, kamu ngambil berita, itu harus ditampilkan sumbernya dari mana. Apakah itu asli atau kamu sendiri yang mencari berita, atau kamu mengambil dari sumber Google, maka itu ditampilkan di bawah. Tidak apa-apa ditampilkan di bawahnya. Iya, itu dengan gambar. Karena tadi juga dikatakan oleh Bu Elita itu ada hak cipta. Makanya tadi saya katakan bahwa kamu kalau bikin karya apapun itu segera saja diupload. Maka kalau diupload itu berarti karya kamu. Selama tidak kamu upload itu bukan karya kamu. Karena yang real itu adalah yang diupload. Yang ini punyanya siapa tidak tahu. Tapi kalau kamu upload, orang mau mengaku-ngaku tidak bisa karena sudah kamu upload. Itu diakui. Dan karena ini adalah karya intelektual, maka kita harus menghargai. Terus yang kedua, kalau kamu memang mencari berita, ini untuk semuanya nih, semuanya saja. Maka tadi saya nunggu, nggak ada berita yang langsung wawancara. Saya diwawancari, mau saya diwawancara, kan saya ngajar kamu kan. Saya berkali-kali ngomong materi itu ini loh. Tapi selama ini kamu nggak ada yang wawancara. Gitu. Kalau sebenarnya kamu wawancara, itu kan otentik beritanya. Kamu mengangkat suatu profil produk, suatu profil seseorang, sekolah wakil atau siapapun yang di sekolah setempat ini kamu angkat di majalah kamu, itu bagus. Artinya jadi nilai plus bahwa kamu melakukan kegiatan yang namanya mulai dari awal itu mencari berita, diwawancarai, saat kamu menyusun kalimatnya, nanti konsultasi sama guru bahasa Indonesia. Bu, kalau saya menyusun seperti ini, kalimatnya bagaimana? Itu proses-proses seperti itu mestinya harus juga kamu lalui ya. Tapi tetap saya mengapresiasi kamu, ini awal kita dalam kegiatan seperti ini tetap harus kita apresiasi dengan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan untuk ke depan semakin baik. Ini mungkin dari saya. Kalau dari saya masalah warna aja. Jadi saya lihat di covernya misalnya cerah, tapi kalau di dalam kayak hilang. Ya, tulisan ini hilang. Jadi harusnya kalau bisa jangan dominan terus gambar yang lain-lainnya nggak masalah, cuma agak awas nggak pas aja, cetaknya nggak pas. Gitu. Ini kenapa kok halaman itu cuma satu? Lagi siji nggak mau. Dengar, tiga ono ini nggak mau. Memang dibuat gitu apa? Ini mereka pengen jono di kono. Karena kan itu ada namanya Pak. Hah? Namanya kalau Ditumbuk. Oh gitu. Kalau kayak yo enggak. Jadi orang itu kalau ada mencari itu enggak. Mana itu? Yang kalau enggak apa-apa menurut saya. Pokoknya yang penting enggak nabrak teks, ya.
saya itu aja, cuma masalah warna aja. Enggak. Oke, kalau saya kan orang awam ya, nggak ngerti desain itu bagaimana. Saya lihatnya gini sudah bagus ya bagus, betul ya. Ya. Mungkin saya sama Pak Fadil sama ya Pak Fadil. Kami orang-orang awam. Mungkin nanti yang lebih dari desain dan lain sebagainya, pemilihan warna, font dan lain sebagainya, para ahli-ahlinya, termasuk Bu Elita ini alumninya grafika ya, alumninya PS. Jadi beliaunya makanya tadi kenapa tahu banget ya, karena beliaunya menguasai di bidang ini. Mungkin kalau saya gini, kita keterkaitannya dengan pendidikan agama Islam karena saya guru pendidikan agama Islam gitu ya. Bahkan saya pernah konsultasi sama Bu Ita Fitri. Apa yo Bu Ima yo, arek-arek itu ketika memilih konten, entah itu majalah, entah itu buku anak, materi-materi Islam itu malah nggak dipilih Pak, kadang-kala. Nah, karena ini mungkin ini dipilih salah satu ya, karena memang saya masukkan materi agama di tugasnya kalian. Akhirnya kalian munculkan. Seandainya saya nggak ada inisiatif untuk memasukkan itu, mungkin nggak akan dipilih. Nah, tadi ada beberapa majalah yang memasukkan tentang kayak peringatan Maulid Nabi, terus ada wawancara. Nah, itu yang dibilangkan sama Pak Fadil tadi ya, bahwa memang kalau majalah itu isinya kalau bisa itu berita yang real, berita yang benar, fakta, sesuai dengan faktanya. Nah, lain kali teman-teman saya juga pesan sama teman-teman yang kelompok lain, konten agama itu usahakan selalu dimunculkan di setiap majalah, apalagi majalah remaja ya, karena menurut saya itu sangat penting menurut saya. Walaupun entah itu nanti dibaca atau tidak, paling tidak mereka baca judulnya aja itu sudah hal yang luar biasa gitu. Mungkin itu ya. Terus saya mau tanya, antara anggota kelima orang ini, tolong dijawab jujur ya, karena ini berkaitan dengan materi juga. Dari pengerjaan majalah ini semuanya kerja apa enggak? Kerja ya? Bener tak? Mareta? Ataukah ada yang satu yang menonjol? Kadang gitu Bu ya, di kelompok itu kan mungkin ada yang salah satu yang ditonjolkan. Namanya kerja kelompok itu adalah ya tupoksinya masing-masing sudah ada. Oh, kamu pengerjaannya ini, kamu ini tidak ambil dalam pengerjaan ini. Kalau dalam pendidikan agama Islam itu ada materi tanggung jawab. Ya, ketika kamu diberikan produk, proyek, maka ya sesuai dengan tanggung jawab kamu, gimana caranya supaya majalah ini itu bisa selesai dengan baik gitu ya. Walaupun mungkin masih lah ada kekurangan di sana sini, namanya juga kita project awal kalian. Next project kalau bisa diperbaiki lagi dari segi kerja timnya. Nah, kemudian saya diskusikan sama Bu Rini. Bu Rini konsultasi ke saya, Bima, gimana ngasih tugas anak-anak itu berupa apa? Nanti biar dimasukkan di kontennya majalahnya. Kemarin tuh tak suruh buat poster manual Bu. Saya bilang, oh ya berarti nanti anak-anak biar bikin digitalnya. Terus nanti dimasukkan di majalah. Nah, aja entah itu dibaca enggak kan kita juga enggak tahu. Kebanyakan mungkin enggak dibaca, mungkin hanya baca dari narkoba dan baca terus marilah. Hanya dibaca judulnya. Mungkin itu ya dari saya. Evaluasi. Mungkin bisa ditambahkan dari Bagus dan teman-teman yang lain. Ya, sebelum saya membahas desainnya ya. Iya itu bagus juga itu Bu Ima ya. Maksudnya tidak hanya informasi terkait dengan sekolah saja, tapi informasi keagamaan itu juga. Ini kalau saya perhatikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ini yang saya tanyakan, apakah kalian pernah konsultasi terkait dengan kontennya ini dengan guru bahasa Indonesia? Sudah? Saya takutnya loh ya, itu karena kalian ngambilnya ya dari internet dan sebagainya, itu kelompok 1 sampai kelompok terakhir isinya hampir sama.
Karena di sini Bu terus ranahnya adalah di desainnya Bu. Jadi kan saya tidak masuk di dalam isinya seperti itu. Itu juga diperhatikan juga konsultasi ya, bukan kalian menunggu gurunya, karena yang foto itu adalah kalian sendiri gitu loh. Itu perlu itu kalian konsultasi. Ini anaknya gimana? Apa ya kira-kira lines-nya yang mau dibahas itu apa? Contohnya seperti itu. Karena yang saya perhatikan ya dari awal sampai akhir itu lines-nya itu hampir sama semuanya. Kayak nggak ada yang beda sih. Kalau Kak studi tiru, ya kan, kurikulum merdeka. Guru tamu itu aja dokter Gamal itu ada beberapa di beberapa kelompok. Menurut saya kurang bervariasi ya. Secara desainnya kalau untuk cover depan menurut saya ya, kalian di sini berani tracing sendiri, kemudian penggunaan warnanya sudah menggunakan warna-warna harmonis, itu sudah cukup elegan. Cuma untuk yang cover belakang ini masih lebih ke kayak pendahuluan yang dipindah ke depan, yang dipindah di cover belakang. Itu yang saya ikuti ya. Maksudnya yang depan itu sudah eksklusif, yang belakang kok puji syukur kepada Allah. Sebenarnya nggak apa-apa, itu harusnya ada di depan gitu loh. Yang bagian belakang biasanya apa ya, salah satu lines yang ada di sini, misalnya di sini kamu membahasnya tentang entah itu prestasi atau entah itu ekskul dan sebagainya, sekalian saja promosi ekskulnya di bagian belakang misalnya seperti itu. Kemudian untuk isinya cenderung ke desain buku, bukan desain majalah. Misalnya di sini sudah ada rubriknya sih, tetapi untuk halamannya ada beberapa halaman yang belum ada gitu ya. Kemudian kayak penggunaan shape-nya gitu kan, kayak PowerPoint. Kerasa nggak kalian? Bisa di penggunaan shape-nya kita PowerPoint. Jadi menurut saya antara depan sama dalamnya yang agak. Kemudian ada penggunaan huruf yang terlalu besar, contoh di daftar isi ini penggunaan hurufnya cukup besar. Ini bisa kalian tambahin dengan gambar, kemudian hurufnya ini bisa dikecilkan. Ya ini tadi sudah dibahas untuk dengan Pak Eru tadi, untuk posternya juga penggunaan background gelap, kalian tempel dengan tulisan yang gelap, itu pasti mempengaruhi tingkat kepercayaan. Ya. Itu dari saya. Yang kami sampaikan ini untuk kebaikan kalian selanjutnya. Jangan beranggapan waduh kita komentarnya banyak ya, berarti harus ada yang diperhatikan. Itu ya teman-teman ya. Oke, selamat ya untuk kelompok belajar, luar biasa sekali. Oke, saya mau tanya, sebenarnya kalian buat majalah itu untuk apa? Boleh dijawab sama Mas. Tujuan kalian buat majalah ini untuk apa? Menyalin informasi ada di website, kita aja. Semua kelompok ya. Jadi kenapa kalian itu hanya menampilkan sisi S4 atau grafika yang jelas-jelas sudah ada di website? Harusnya kalian tunjukkan hal-hal yang belum ada di website itu. Majalah ini untuk melengkapi apa yang di website itu belum ada. Saya singgung sedikit ya, kemarin kita belajar anti korupsi. Kalian bikin poster. Kenapa nggak kalian masukkan tuh dibikin headline? Di website belum ada. Biasanya di majalah kalian tidak ada. Sayang sekali sebenarnya hal-hal yang harusnya kalian upload itu belum kalian upload. Nah itu karena kalian konten di sini dibatasi nggak? Konten. Bulan bebas, harus menghindari perkelahian. Itu kan kalau bisa harus ada narasinya Pak, harus ada literasi yang mereka tampilkan Mas. Nggak hanya sekedar poster gitu aja. Kalau poster kan anak-anak hanya sekedar baca ya sudah, lihat aja kemudian ya sudah. Karena biasanya anak-anak kan umpamanya ya lihat biasa gitu. Iya. Jadi kalau
biasanya anak-anak yang sama di lingkungan tadi bahwa ada maunya ada tes. Iya, maksudnya ada penjelasan gitu. Paling tidak ada. Ya. Jadi ada gambar, ada penjelasan. Nah, Ya seperti narkoba, edukasi masalah pergaulan bebas, termasuk PPKN ya, kemarin kan PPKN juga sama. PPKN kan juga nggak harus, ya itu tadi kata Bu Tulus, kontennya nggak harus seputar sekolah, bebas Iya. kami berkreasi sekreasi-kreasinya lah, boleh ngambil dari luar sekolah, boleh, terserah. Mungkin nanti next project langsung Iya. kembangkan. Sudah cukup? Baik, karena presentasi dari kelompok 5 sudah selesai, mungkin dari kelompok 5 bisa langsung mengakhiri dan menutup presentasi. Sekian presentasi.